Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Aprilia. Saya merupakan guru pengganti mata pelajaran ekonomi. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi mengenai perdagangan internasional. Adapun tujuan dari materi ini, yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian dari perdagangan internasional. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan manfaat dari perdagangan internasional. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Yang keempat, kalian dapat menyebutkan faktor penghambat perdagangan internasional. Kita masuk ke materi ya. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Perdagangan internasional memiliki manfaat. Yang pertama, memperoleh devisa. Apa sih Bu devisa itu? Nah, devisa adalah pendapatan yang berasal dari mata uang asing. Yang kedua, memperluas kesempatan kerja. Kalau ada kegiatan ekspor mengimpor, pasti akan membutuhkan tenaga kerja untuk melakukan kegiatan tersebut, sehingga ini dapat memperluas kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Yang ketiga, menstabilkan harga-harga. Nah, jika ada ekspor mengimpor barang yang tadinya sedikit akan bertambah banyak sehingga harganya pun akan tetap stabil. Yang keempat, meningkatkan kualitas konsumsi. Jadi semakin baik produk kita, maka tingkat konsumsi akan semakin baik pula. Yang kelima, mempercepat ahli teknologi. Dalam kerjasama perdagangan internasional ini, ahli teknologi akan semakin cepat karena kita akan berpikir bagaimana caranya meningkatkan teknologi dengan baik sehingga produk yang akan kita produksi juga akan baik. Selanjutnya, faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Nah, setiap negara itu pasti memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Faktor inilah yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Karena negara akan memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan melalui perdagangan internasional. Yang kedua, selera masyarakat. Selera masyarakat itu akan berbeda-beda setiap individunya. Nah, semakin berbeda selera masyarakat, maka ini akan terjadi perdagangan internasional. Yang ketiga itu penghematan biaya produksi. Contohnya seperti ini. Jika kita ingin melakukan produksi barang sendiri, maka biaya yang akan kita keluarkan itu akan semakin banyak. Tetapi jika kita memakai atau melakukan impor dari negara lain, ini akan menghemat biaya produksi tersebut. Yang keempat, perbedaan teknologi. Teknologi yang berbeda-beda mengakibatkan perdagangan internasional. Sebab teknologi yang kita miliki belum tentu bisa dapat memproduksi barang yang sama dengan negara lain. Selanjutnya, faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama itu ada kondisi perang, di mana jika terjadi peperangan di suatu negara, kita tidak mungkin dapat mengekspor barang kita. Itu akan menyebabkan kita sendiri pun terkena masalah atau barang-barang kita akan terkena peperangan. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Kebijakan ekonomi internasional itu kan ada banyak. Contohnya nih, ada negara yang tidak memperbolehkan ekspor barang ke negara lain. Dan ada juga negara yang tidak memperbolehkan mengimpor barang
ke negara lain. Yang terakhir atau yang ketiga itu ada tidak stabilnya kurs mata uang asing. Misalnya nih, kurs mata uang negara yang akan kita ekspor itu tidak stabil. Nah, ini akan menghambat perdagangan internasional. Itulah penjelasan mengenai materi perdagangan internasional. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan soal berikut ini. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.